hari, kemudian yang paling banyak adalah 15 hari, maka hal ini dapat diketahui bahwasannya suci, masa suci, yaitu kebalikan dari masa haid, masa suci itu minimalnya adalah 15 hari. Masa suci minimalnya adalah 15 hari. Ini dari mana diketahui? Dari masa paling banyak haid. Karena kita katakan tadi, paling banyak haid itu berapa? 15 hari. Maka bulan itu 30, berarti sisanya masih 15, berarti minimal suci itu adalah 15 hari. Minimal suci. Jadi minimal suci itu 15 hari. Jadi itu dapat diketahui dari batas maksimal haid, maka sisanya itu adalah batas minimal suci. Ketika kita mengatakan umumnya haid itu 6 hari atau 7 hari, maka kita mengatakan umumnya suci itu adalah sisanya. Berapa? Yaitu 24 hari atau 23 hari. Itu adalah umumnya suci. Sedangkan batas maksimalnya suci itu tidak dibatasi. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Begitu. Karena seseorang bisa saja dia tidak mengeluarkan darah haid sampai akhir hayat. Berarti semuanya suci masanya dia. Bisa saja. Begitu. Maka oleh karena itu tidak dibatasi oleh para ulama batas maksimal suci. Oke? Sudah paham dari sini ya? Masya. Kita akan membahas istihadah. Kita akan membahas istihadah. Istihadah itu adalah darah yang keluar selain pada masa haid dan pada masa nifas. Maka orang tersebut hitungannya suci, tapi mengeluarkan darah istihadah. Dia istihadah ini, dia itu terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua. Untuk mengetahui istihadah ini, dia itu terbagi menjadi dua. Pertama, istilahnya adalah mumayyizah. Yang kedua, itu istilahnya adalah ghairu mumayyizah. Mumayyizah adalah perempuan yang bisa membedakan antara darah yang kuat dan antara darah yang lemah. Tadi, yang kuat adalah hitam, setelahnya adalah merah, setelahnya adalah merah kekuningan, setelahnya adalah kuning, setelahnya adalah keruh. Itu. Dia bisa membedakan. Maka perempuan ini, itu orang yang mumayyizah ini, perempuan yang mumayyizah yang bisa membedakan ini, sudah tinggal mengatakan bahwasanya darahnya itu yang kuat itu adalah haid, kemudian yang lemah ini adalah istihadah. Tetapi ada syaratnya. Nanti akan kita sebutkan syaratnya. Tetapi sebelum kita akan membacakan atau menjelaskan syaratnya, langsung dia hukumi yang kuat itu haid, yang lemah istihadah, maka dari sini kita ketahui bahwasanya istihadah itu bisa terjadi jika darah itu keluar tidak pada mestinya. Artinya apa? Lebih dari 15 hari. Darah keluar lebih dari 15 hari. Berarti baru di situ dicari hukum istihadah. Iya kan? Berarti kalau darah itu keluar walaupun warnanya bermacam-macam, tapi kalau masih pada masa 15 hari, maka itu semuanya haid. Saya contohkan, 1 hari keluar darah, warnanya hitam. Hari berikutnya warnanya merah. Hari berikutnya warnanya kuning.
hari berikutnya warnanya keruh. Kan bermacam-macam warnanya. Setelah 4 hari berhenti darahnya. Maka 4 hari tersebut semuanya haid. Masih semuanya haid. Karena belum keluar dari istiqomah. Belum keluar dari peredaran pada umumnya. Oke? Nah, kita kembali lagi. Jadi ini tanbih ya tadi, bahwasanya darah haid istihadah itu yang keluar dari istiqomah. Yang keluar dari istiqomah. Yaitu yang keluar dari kebiasaan. Nanti akan kita jelaskan biar semakin jelas dengan contoh-contoh yang akan kita sebutkan. Mas, kita katakan tadi, orang yang istihadah itu terbagi menjadi 2. Ada mumayyizah, yaitu dia bisa membedakan ini kuat, ini lemah. Kemudian dia katakan bahwasannya yang kuat itu adalah haid, yang lemah itu adalah istihadah. Itu. Maka kalau orang seperti ini, orang yang mumayyizah seperti ini, maka dia tinggal menghukumi saja. Yang kuat itu adalah haid, yaitu hitam itu adalah haid, sedangkan yang merah itu adalah istihadah. Begitu. Ini memiliki 2 syarat. Pertama, dia bisa menghukuminya dengan kondisi ini, yaitu yang kuat itu haid, yang lemah itu istihadah, dengan 2 syarat. Pertama, la yanqusul qawiyyu an aqallil haidi wala abaru aktsara. Syarat pertama, yang kuat, darah yang kuat, itu keluarnya tidak kurang dari batas minimal haid, yaitu tidak kurang dari sehari semalam. Kemudian keluarnya juga tidak melewati, yang kuat, keluarnya ini juga tidak melewati 15 hari. Tidak melewati 15 hari. Jadi syaratnya begitu. Jadi syaratnya adalah darah yang kuat ini tidak kurang dari sehari semalam. Kemudian yang kuat itu juga tidak melebihi 15 hari. Itu syaratnya. Syarat kedua, yang lemah itu tidak kurang, yang lemah itu tidak kurang dari batas minimal suci. Yang lemah darahnya itu tidak kurang dari batas minimal suci, yaitu tidak kurang dari 15 hari. Tidak kurang dari 15 hari. Kemudian disyaratkan yang lemah ini datangnya berturut-turut, muttasil. Tidak putus-putus, tapi berlangsung terus. Muttasil, yaitu muttasil 15 hari. Tidak kurang dari 15 hari. Maka seperti itu, kalau memenuhi persyaratan ini, yaitu yang kuat, keluarnya itu tidak kurang dari sehari semalam, dan tidak melebihi 15 hari. Kemudian yang lemah, itu keluarnya tidak kurang dari 15 hari, dan keluarnya itu secara berturut-turut. Maka kalau syarat ini terpenuhi, sudah. Dia itu dikatakan mumayyizah. Dia itu dikatakan bisa membedakan, ya sudah. Dia hukumi bahwasannya yang kuat itu adalah haid, yang lemah itu adalah istihadah. Kita contohkan. Melihat, seorang perempuan melihat
5 hari darahnya hitam, berarti kuat. Kemudian setelah itu sampai 30 hari, darahnya keluar terus tapi lemah. Yaitu darah apa? Misalnya merah, misalkan kuning, misalnya keruh. Lebih lemah daripada hitam tadi. Jadi yang pertama darahnya hitam, berapa? 5 hari. Kemudian seterusnya sampai akhir bulan, yaitu sampai 30 hari, terus darahnya itu lemah. Yaitu warnanya yang kita sebutkan tadi. Maka sudah. Berarti ini memenuhi persyaratan. Kenapa memenuhi persyaratan? Dia itu orang yang mumayyizah. Dia itu memenuhi persyaratan. Kenapa? Karena dia darah kuatnya itu 5 hari. Berarti sudah mencapai apa sehari semalam. Dan juga tidak melebihi 15 hari. Kemudian persyaratan kedua, maka darah lemahnya itu sisanya, yaitu 25 hari. Berarti dia itu sudah memenuhi persyaratan yang kedua, yaitu darah lemahnya tidak kurang dari 15 hari, dan dia itu berlangsung 15 hari tersebut berlangsung secara berturut-turut. Maka sudah, dia dikatakan mumayyizah. Bagaimana menghukumi darahnya? 5 hari hitam tersebut, darah yang hitam tersebut dihukumi haid. Selebihnya, sisanya dihukumi istihadah. Sisanya dihukumi apa? Istihadah. Sudah ya? Ini contoh. Bisa juga contoh yang lain. Misalkan kita contohkan contohnya bahwasanya 15 hari itu lemah, yaitu warnanya merah. Kemudian setelah 15 hari itu datang 15 hari warnanya itu kuat, yaitu apa? Hitam. 15 hari merah, 15 hari hitam. Berarti yang kuat itu datang belakangan. Tetapi keduanya memenuhi persyaratan untuk dihukumi mumayyizah, ya kan? Maka kalau seperti ini langsung dihukumi. Yang 15 hari yang lemah itu dia hukumi istihadah. Yang 15 hari datang terakhir itu dihukumi apa? Haid. Saya contohkan lagi. 5 hari darahnya merah. 5 hari darahnya hitam. Kemudian setelah itu sampai akhir bulan darahnya merah. Ya kan? Berarti ini memenuhi persyaratan juga. Sudah langsung dihukumi. 5 hari pertama itu adalah istihadah. 5 hari kedua itu adalah haid. 5 hari ketiga atau seterusnya sampai akhir bulan itu adalah istihadah. Jadi kalau sudah memenuhi persyaratan sudah gampang, langsung dihukumi. Yang kuat itu haid, yang lemah itu adalah istihadah. Kemudian, kalau tidak memenuhi persyaratan, maka perempuan ini disebut ghairu mumayyizah. Kalau tidak memenuhi persyaratan, maka disebut apa? Ghairu mumayyizah. Tidak memenuhi persyaratan tadi. Maka disebut perempuannya adalah ghairu mumayyizah. Yaitu tidak bisa membedakan berarti. Berarti dia tidak bisa mengatakan yang kuat itu adalah haid, yang lemah itu istihadah. Tidak bisa. Karena tidak memenuhi persyaratan. Kalau seperti ini, ghairu mumayyizah, yang tidak bisa memenuhi persyaratan ini, yang tidak bisa membedakan yang kuat dan yang lemah, maka dia itu terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua. Pertama adalah mubtada'ah. Yang kedua adalah mu'tadah.
Pertama, yang tidak memenuhi persyaratan yaitu ghairu mumayyizah, yang tidak bisa membedakan yang kuat dan yang lemah. Berarti ini apa? Dinamakan apa? Ghairu mumayyizah. Itu terbagi menjadi dua, mubtadaah dan muqtadah. Yang pertama, mubtadaah, yaitu baru pertama kali mengalami haid. Baru pertama kali mengalami haid dan suci. Itu perempuan yang baru pertama kali mengalami. Ini namanya apa? Mubtadaah. Kalau perempuan yang seperti ini, yang mubtadaah, yang baru mengalami haid dan suci, pertama kali mengalami haid dan suci, berarti perempuan yang mubtadaah ini ketika dia misalkan keluar sehari kuat, sehari lemah, sehari kuat sampai 30 hari. Jadi gantian, sehari kuat, sehari lemah, sehari kuat, sehari lemah, sehari kuat, sehari lemah, sehari kuat, sehari lemah, sehari kuat, sehari lemah. Itu tidak memenuhi persyaratan berarti kan? Karena lemahnya itu tidak berturut-turut, tetapi disela-selai dengan kuat. Berarti tidak memenuhi persyaratan, ya kan? Berarti orang ini ghairu mumayyizah dan dia itu orang yang pertama kali haid. Orang yang seperti ini langsung dia menghukumi bahwasanya haid saya itu sehari. Selebihnya istihadah. Haid saya itu adalah sehari, selebihnya 29 hari itu adalah istihadah. Selebihnya itu apa? Istihadah. Kemudian, berarti kalau dia itu baru pertama kali haid, berarti kalau seperti ini hanya dilihat, pokoknya sehari semalam itu haid, selebihnya istihadah. Itu kalau yang baru pertama kali mengalami haid. Yang kedua, bagian yang kedua, kan kita katakan tadi ada mubtada'a, yaitu pertama kali mengalami haid. Kemudian yang kedua apa? Mumayyizah, yaitu apa? Dia ini orang, saya ulangi, mubtada'ah, yang pertama yang baru pertama kali mengalami haid, yang kedua adalah muqtadah, yaitu apa? Yaitu orang yang sudah pernah mengalami haid. Jadi dia sudah tahu haidnya itu biasanya berapa hari. Sudah tahu dia. Ini namanya muqtadah, yaitu yang sudah pernah mengalami haid. Jadi sudah tahu, biasanya saya haid itu 6 hari. Biasanya saya haid itu 7 hari. Maka yang tidak memenuhi persyaratan atau ghairu mumayyizah ini, yang tidak bisa membedakan ini, maka dengan contoh yang kita sebutkan tadi, 1 hari kuat, 1 hari lemah, 1 hari kuat, 1 hari lemah, sampai 30 hari, maka orang ini pernah mengalami haid, tinggal dilihat kebiasaannya berapa. Kalau kebiasaannya 7 hari, berarti yang 7 hari itu adalah haid, selebihnya sampai hari ke-30 itu adalah istihadah. Itu apa? Itu adalah istihadah. Mafhum ya? Tuh. Masih. Paham dari sini ya? Oke. Tadi kita katakan muqtadah itu yang pernah mengalami haid, maka tinggal dilihat kebiasaannya bagaimana. Kalau kebiasaannya 7 hari ya berarti darah ini yang 7 ini semuanya haid. Selebihnya sampai 30 hari itu adalah istihadah. Oke. Kemudian kalau seandainya dia itu lupa, dia itu biasanya berapa hari? Kebiasaannya berapa hari? Berarti dia itu lupa biasanya berapa hari, terus lupa juga waktunya kapan.
Ya kan? Ini istilahnya adalah mutahayyirah. Ini istilahnya apa? Mutahayyirah. Dari darahnya keluar 30 hari, satu kuat, satu tidak, satu kuat, satu tidak, sampai 30 hari, ternyata dia itu lupa. Kebiasaan saya itu berapa ya? Lupa. Maka orang ini disebut mutahayyirah. Maka orang yang seperti ini, maka dia itu pada permasalahan agama, pada permasalahan ibadah, seperti sholat, dia itu berhati-hati. Artinya apa? Dia itu menghukumi dirinya suci pada permasalahan seperti sholat. Artinya apa? Dia tetap sholat. Kemudian dia berwudu dan sholat. Ya kan? Sedangkan pada permasalahan berkaitan dengan tamattu, dengan bersenang-senang, seperti jima, seperti mengusap mushaf, seperti itu, maka dia menghukumi dirinya seperti orang haid. Jadi tidak melakukan itu. Jadi dia tetap sholat, tetapi tidak melayani suaminya, juga tidak apa? Dia tidak mengusap atau menyentuh mushaf. Begitu. Mafhum? Tadi kita katakan dia itu pada permasalahan ibadah seperti sholat, dia itu berhati-hati. Artinya dia tetap menghukumi dirinya seperti suci. Seperti perempuan yang suci. Artinya dia itu tetap berwudu kemudian sholat. Oke? Kemudian, kalau dia ada kemungkinan, dia itu kemungkinan dia itu ingat bahwasanya kemungkinan dia itu kebiasaan dia itu berhenti darah haid yang dulu-dulu itu, berhenti darah haid itu ketika maghrib, maka dia wajib mandi ketika maghrib saja. Jadi setiap hari dia wajib mandi ketika maghrib. Sedangkan selain itu, selain maghrib, dia cukup untuk berwudu saja ketika ingin melaksanakan sholat. Seperti itu. Seperti itu. Ini penjelasan tentang istihadah secara ringkas, kemudian haid secara ringkas. Nah, kita lanjutkan. Wa aqallun nifasi, dan nifas, yaitu batas minimalnya nifas, itu adalah lahzatun, yaitu sekejap saja. Artinya sekejap itu, kalau itu diartikan zaman, maka zaman itu masa yang sekejap, masa yang cepat. Kalau diartikan ukuran, maka yang paling minimal darah nifas itu adalah qadrul busaq, yaitu seukuran ludah, seukuran satu ludahan. Seukuran berapa? Satu ludahan. Itu adalah minimalnya nifas. Nah, dan memulai atau dikatakan mulai darah nifas itu ketika kapan? Ketika anak tersebut, bayi tersebut keluar dari rahimnya, itu sudah dimulai darah nifas. Sedangkan wa aktsaruhu sittuna yauman. Sedangkan batas maksimalnya itu adalah 60 hari. Batas maksimalnya itu adalah 60 hari. Sedangkan umumnya nifas itu adalah 40 hari. Nah, dan kembali lagi,
Hal ini semuanya dikaitkan dengan tatabbu' wal istiqra, yaitu para ulama meneliti secara kebiasaan perempuan. Kemudian musannif mengatakan wa aqallu tuhri baina haidataini khamsata asyara yauman. Batas minimalnya suci di antara dua haid. Nah, kita katakan tadi kan dalam sebulan itu kan 30 hari. Maka itu kan diisi haid dan suci, ya kan? Maka batas minimalnya suci itu adalah 15 hari. Batas minimal suci dari dua darah haid itu adalah 15 hari. Nah. Kemudian disebutkan, musannif mengatakan wala hadda li aktsarihi, dan untuk jumlah maksimalnya suci itu tidak dibatasi. Nah, karena sekali lagi saya katakan bahwasanya perempuan itu bisa saja dia itu hidup tanpa mengeluarkan darah haid. Kemudian musannif menjelaskan, ini semua sudah saya jelaskan di awal ya. Wa aqallu zamanin, dan batas minimal tahidu fihil mar'ah, yaitu perempuan itu bisa dikatakan haid, itu berapa umurnya? Tis'usinin. Jika umurnya berapa? 9 tahun qamariyah. Kalau dia melihat darah sebelum sempurna 9 tahun, tetapi sebelumnya itu ukurannya 16 hari, maka itu haid dan nifas. Maka itu haid. Maka itu adalah haid. Seperti yang saya katakan tadi. Wa aqallul hamli, sekarang kita membahas tentang batas minimalnya seseorang perempuan itu hamil. Itu batas minimal itu artinya apa? Ya, sudah dikatakan dia itu paling sedikit dia itu hamil, kemudian melahirkan. Itu berapa? Sittatu asyhur, yaitu 6 bulan. Wa aksaruhu, dan batas maksimalnya berapa? Arba'u sinin, yaitu 4 tahun. Dan ini juga seperti itu. Jadi ada orang hamil itu selama 4 tahun itu baru melahirkan. Ada. Ada. Jadi dulu ada seorang ulama disebut Al-Imam Ad-Dhahhak, karena beliau itu keluar langsung tertawa. Dan beliau itu dikisahkan, beliau itu keluarnya itu lebih dari ini, yaitu lama sekali masa hamilnya. Ibunya mengandungnya itu sangat lama sekali. Begitu. Jadi paling maksimal seseorang hamil itu berapa? 4 tahun. Jadi jangan heran kalau ada orang hamil 1 tahun, 2 tahun. Bisa saja. Maksimalnya apa? 4 tahun. Dan ini ma'tatabbu'i wal istiqra. Kemudian wa ghalibuhu, kemudian batas maksimalnya itu adalah tis'atu asyhur, yaitu bukan kebanyakannya itu adalah biasanya itu adalah 9 bulan. Biasanya itu adalah 9 bulan. Nah, masih. Wa yahrumu alal haid. Sekarang kita akan membahas hal-hal yang diharamkan kepada perempuan yang haid. Samaniyatu asya, yaitu ada 8 hal. Ada 8 hal. Diharamkan atas perempuan yang haid, ya semisal dengan perempuan haid adalah perempuan yang nifas. Perempuan yang nifas.
itu ada 8 hal. Pertama adalah as-sholat, yaitu pertama adalah sholat. Yaitu apa? Sholat. Jadi diharamkan bagi perempuan yang haid itu untuk mengerjakan sholat, baik sholat tersebut adalah sholat yang wajib atau sholat yang sunnah. Baik sholat tersebut adalah sholat yang wajib atau sholat yang sunnah. Yang kedua, as-shaum, yang diharamkan itu adalah berpuasa. Yang diharamkan itu adalah berpuasa. Hal ini, jadi puasa itu haram bagi seorang yang haid. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, bahwasanya disebutkan dalam hadis tersebut, alaisa idza hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum. Alaisa idza hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum. Bukankah ketika perempuan itu haid, pada masa haid itu tidak sholat dan tidak berpuasa? Nah, kan seperti itu. Tetapi perempuan yang haid ini wajib mengqadha puasanya. Kalau puasa tersebut adalah puasa yang wajib seperti puasa Ramadan. Wajib mengqadha puasanya. Sedangkan sholat itu tidak wajib untuk mengqadhanya. Sholat yang dia tinggalkan pada masa haid, di tengah-tengah haid ketika darah keluar, dia meninggalkan sholat, tidak wajib dia qadha. Akan tetapi kalau puasa, wajib dia qadha. Hal ini berdasarkan pertama ijma, yang kedua ijma itu kesepakatan ulama, yang kedua adalah berdasarkan hadis Aisyah. Bahwasanya Sayyidah Aisyah di dalam hadisnya beliau mengatakan kunna nu'maru biqadha'is shaumi wala nu'maru biqadha'is shalah. Kita itu diperintahkan untuk mengqadha puasa, tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Perkataan beliau kunna nu'maru itu sama saja seperti artinya kita diperintahkan, itu semakna dengan amarona Rasulullah. Semakna dengan Rasulullah itu memerintahkan kita. Kita katakan tadi, dalil untuk mengqadha puasa itu adalah ijma, kemudian hadis. Kenapa pada tema ini, yaitu pada tema mengqadha puasa bagi perempuan haid, didahulukan ijma kemudian hadis? Kan biasanya itu ayat, hadis, baru ijma, ya kan? Tetapi pada tempat ini, kenapa kok didahulukan ijma? Karena ijma di sini memberikan faidah dua permasalahan. Yaitu apa? Ijma ulama di sini memberikan dua faidah. Pertama, wajib untuk tidak berpuasa. Wajib untuk tidak berpuasa. Orang yang haid wajib tidak berpuasa. Kemudian wajib untuk mengqadha. Berarti memberikan faedah dua, yaitu wajib tidak berpuasa, kemudian wajib untuk mengqadha. Sedangkan perkataan Aisyah, yaitu hadis tersebut, itu tidak memberikan faedah kecuali hanya wajib mengqadha. Tidak ada wajib untuk tidak berpuasa di situ. Karena kan beliau menyebutkan kita diperintahkan untuk mengqadha puasa. Dan juga kenapa didahulukan ijma di sini? Karena
perkataan beliau kunna nu'maru itu bisa saja diartikan dengan sunnah. Oleh karena itu dengan ijma sudah diketahui bahwasanya itu artinya adalah wajib. Begitu. Itu ya. Terus kita katakan tadi bahwasanya seorang perempuan itu wajib mengqadha puasanya, tetapi tidak wajib mengqadha sholatnya. Ya kan? Kenapa seperti itu? Karena seorang perempuan tidak wajib mengqadha sholat karena as-sholatu tatakarrar fil yaumi. Jadi sholat itu berulang-ulang dalam sehari. Artinya dalam setahun itu akan melaksanakan banyak sholat. Oleh karena itu kalau diwajibkan mengqadha sholat, maka hal ini akan menyulitkan perempuan tersebut. Oleh karena itu tidak diwajibkan untuk mengqadha sholat. Sedangkan puasa itu tidak berulang-ulang setahun. Setahun hanya sekali, yaitu pada bulan Ramadan. Oleh karena itu wajib untuk mengqadha puasa karena hal ini tidak berat, tidak memberatkan. Berbeda ketika sholat, itu memberatkan ketika diwajibkan untuk mengqadhanya. Begitu. Karena sehari semalam aja 5 kali sholat. Setiap hari ada seperti itu. Maka kalau diwajibkan akan memberatkan. Begitu. Kemudian yang ketiga adalah qiraatul Quran. Yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini diharamkan bagi seorang yang haid. Ini diharamkan. Membaca Al-Quran itu diharamkan. Yang dimaksud membaca Al-Quran itu adalah membaca dengan maksud, artinya dia melafadzkan dengan maksud membaca. Adapun kalau tempat-tempat tertentu yang itu memang untuk zikir, digunakan untuk zikir, kemudian dia tidak berniat membaca, maka hal ini boleh. Seperti apa? Seperti ketika dia mau menaiki kendaraan. Kemudian dia mengatakan, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Kan itu zikir untuk apa? Naik kendaraan kan? Ketika dia mengucapkan itu, dan itu ayat Al-Quran loh. Dan dia ketika mengucapkan itu, niatnya bukan membaca Al-Quran, tetapi niatnya adalah agar zikir saja karena dia naik kendaraan, maka ini diperbolehkan. Begitu juga ketika ditimpa musibah misalkan. Ketika ditimpa musibah, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia niatnya apa? Untuk zikir, bukan berniat untuk membaca Al-Quran. Maka hal ini juga tidak diharamkan. Hal ini diperbolehkan. Begitu. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah mashul mushaf. Menyentuh mushaf atau membawanya. Menyentuh mushaf diharamkan, membawanya juga diharamkan. Maksudnya adalah sesuatu yang ditulis di situ ayat Al-Quran. Walaupun tidak mushaf secara sempurna. Artinya tidak mushaf utuh. Misalnya ada kertas ditulis ayat Al-Quran kemudian untuk belajar, kemudian dia sentuh, itu hukumnya haram juga. Itu hukumnya apa? Haram. Begitu juga membawa mushaf itu juga hukumnya adalah haram. Berbeda kalau dia menulis atau sesuatu yang ditulis di dalam kertas, tetapi itu tujuannya untuk hirs, penjagaan. Maka hal ini tidak apa-apa. Disentuh oleh perempuan yang haid itu tidak masalah. Kemudian kita mengatakan bahwasanya yang haram itu menyentuh mushaf. Baik yang disentuh itu adalah sampulnya. Itu juga haram. Sampul mushaf itu juga haram. Sampul mushaf yang masih melekat dengan mushaf itu hukumnya adalah haram. Begitu juga menyentuh pinggiran-pinggiran mushaf. Jadi mushaf kan misalkan ini lembaran, satu lembar, ini kan yang ditulisi di lembar ini.
maka pinggiran-pinggiran kan tidak ditulisi. Ya, itu juga menyentuhnya adalah haram. Di dalam Al-Quran disebutkan la yamassuhu illa mutahharun. Tidak menyentuhnya kecuali orang yang suci. Maka orang yang haid, orang yang junub itu tidak boleh menyentuh mushaf. Adapun tafsir Al-Quran diperinci. Masih. Yang pertama jenis tafsir yang dia itu mamzuj, yaitu ayat dipenggal kemudian ditafsiri, ayat ditafsiri, sepenggal-sepenggal. Jadi ayatnya tidak ditulis secara utuh, satu ayat tidak, tetapi penggalan ayat ditafsiri, seperti itu. Itu namanya tafsir yang campur atau mamzuj. Maka kalau seperti itu dilihat, mana banyakkan, tafsirnya atau ayatnya yang lebih banyak. Kalau yang lebih banyak itu ayatnya, maka haram. Kalau yang lebih banyak itu adalah tafsirnya, maka boleh. Masih? Kalau yang lebih banyak tafsirnya boleh. Itu kalau tafsir yang tadi, yaitu mamzuj, yaitu bercampur. Kalau tafsir yang dia itu ditulis ayatnya dulu secara sempurna, baru tafsirnya di bawah, dicampur, tapi ditulis dulu ayatnya secara sempurna. Seperti tafsir Nasafi. Kalau kita lihat tafsir Nasafi kan seperti itu. Ayatnya dulu, ditulis 2 ayat, secara sempurna, baru dipenggal-penggal di bawah. Maka itu haram secara mutlak menyentuhnya. Baik banyakkan tafsirnya, atau baik banyakkan Al-Qur'annya, ayatnya. Seperti itu. Masih. Saya kira insya Allah kita akan melanjutkan tentang yang diharamkan bagi orang yang haid pada pertemuan berikutnya, karena sudah habis waktunya. Di sini nanti juga ada kajian. Maka saya akhiri. Apabila ada yang ditanyakan silahkan. Nanti kalau misalkan pertanyaannya banyak dan waktunya tidak cukup, bisa kita jawab di kesempatan berikutnya. Nanti moderator menampungnya, nanti kita akan jawab, nanti insya Allah akan saya jawab pada pertemuan berikutnya. Kalau saya misalkan hari ini tidak cukup waktunya untuk menjawab atau tidak bisa menjawab. Begitu. Silakan. Baik, terima kasih Ustadz. Kepada teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh membuka mikrofonnya atau menulis di chat kolom komentar. Kepada teman-teman, saya persilahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Waalaikumsalam. Kalau itu istihadah tidak dilarang. Tidak dilarang. Orang yang istihadah itu najis darahnya, artinya itu bukan hadas besar istihadah itu. Hadas kecil. Maka dia bersihkan, kemudian dia sholat, baca Al-Quran seperti biasa, dan lain sebagainya. Kecuali yang tadi, istihadah yang mutahayyirah, yang tadi yang kita ceritakan. Nah, ada ketentuan. Nah. Izin Ustadz, ada yang bertanya di chat kolom komentar, izin bacakan. Silakan. Ustadz, bagi anak tahfiz yang lagi haid, apa boleh memegang
Bentar Ustaz. Saya ulang kembali Ustaz. Bagi anak tahfiz yang lagi haid, apa boleh memegang Al-Quran serta membacanya? Karena ada yang bilang boleh dengan alasan untuk murojaah hafalan supaya tidak hilang hafalannya, Ustaz. Tahfiz maksudnya. Iya. Tahfiz atau tidak di luar mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i tidak boleh. Mazhab lain seperti mazhab Maliki membolehkan. Bisa membaca Al-Quran bisa. Bisa menggunakan mazhab itu. Nah, kalau mazhab Syafi'i tidak boleh. Maka kalau tahfidz kalau mau murojaah mazhab Syafi'i ya sudah di dalam hati. Tetapi kalau dia itu menggunakan mazhab yang lain, boleh. Mazhab Maliki misalnya. Boleh. Nah, membaca Al-Quran. Ya. Silakan. Sepertinya sudah tidak ada lagi, Ustaz. Ya. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan sesuatu yang diharamkan kepada seorang perempuan yang haid. Saya minta teman-teman di sini semuanya untuk bersabar, untuk istiqomah, karena seseorang itu layu ladu aliman. Seseorang itu tidak dilahirkan dengan berilmu, maka butuh perjuangan untuk menjadi orang yang faham. Untuk orang yang berilmu maka sabar untuk mencari ilmu, seperti hadir secara istiqomah kajian-kajian kita yang kita selenggarakan. Insya Allah akan ada hasilnya. Begitu, harus dengan sabar. Begitu saya akhiri dengan tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik. Saya akhiri pertemuan pada malam hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Insya Allah terus kita bisa bersama dengan niat ikhlas lillahi ta'ala untuk mengkaji ilmu agama. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.